Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus YN Madura, Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI, khususnya dari kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas filsafat pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Ika, yang mana dari kelompok kami terdiri dari 6 orang anggota. Dan lanjut ke videonya, mari kita saksikan. Saya Muhammad Ridho Nur Abdillah, bisa dipanggil Ridho. Saya di sini bertugas sebagai pemandu dari tugas kelompok ini, sekaligus materi ke-1. Nama saya Pratiwi Ayunintia, saya di sini sebagai pemateri kedua. Nama saya Faisal Darussalam, bisa dipanggil Aris, saya pemateri ketiga. Nama saya Nada Kamila, bisa dipanggil Lada sebagai pemateri keempat. Saya Nurti, bisa dipanggil Aki, saya sebagai pemateri kelima. Halo, saya Vika Nuri Izzati sebagai pemateri ke-6. Biodata Paulo Freire. Paulo Freire lahir pada 19 September tahun 1921 di Brasil, dan beliau meninggal pada tanggal 2 Mei 1997 di saat beliau berumur 75 di Brasil. Lanjut, Freire dilahirkan dalam keluarga kelas menengah di Recife, Brasil. Namun, ia mengalami langsung kemiskinan dan kelaparan pada masa depresi besar tahun 1929. Suatu pengalaman yang membentuk keprihatinannya terhadap kaum miskin dan ikut membangun pandangan dunia pendidikannya yang khas. Freire mulai belajar di Universitas Recife pada tahun 1943 sebagai seorang mahasiswa hukum, tetapi ia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa. Meskipun ia lulus sebagai ahli hukum, ia tidak pernah benar-benar berpraktik dalam bidang tersebut. Sebaliknya, ia bekerja sebagai seorang guru di sekolah-sekolah menengah, mengajar bahasa Portugis. Pada 1944, ia menikah dengan Elza Maya Costa de Oliveira, seorang rekan gurunya. Mereka berdua bekerja sama selama hidupnya, sementara istrinya juga membesarkan kelima anak mereka. Pada 1946, Freire diangkat menjadi Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Dinas Sosial di negara bagian Pernambuco, yang ibu kotanya adalah Recife. Gordon Dryden dan Janet Foss adalah dua penulis yang terkenal dengan karya mereka tentang pendidikan dan pembelajaran. Mereka dikenal karena telah menulis beberapa buku yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan, termasuk buku berjudul The Learning Revolution yang menjadi buku terlaris di Selandia Baru. Gordon Dryden lahir pada tanggal 6 November 1983 di Auckland, Selandia Baru. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Auckland, ia bekerja sebagai wartawan dan kemudian menjadi penulis lapas. Dia juga menjadi penulis naskah televisi dan dokumenter sebelum memutuskan untuk berkonsentrasi pada bidang pendidikan. Janet Foss lahir pada tanggal 1 Desember 1943 di Selandia Baru. Dia menyelesaikan pendidikannya di Universitas Auckland dan kemudian bekerja sebagai guru dan konsultan pendidikan. Gordon Dryden dan Janet Foss pertama kali bertemu pada tahun 1978 ketika mereka bekerja pada proyek penulisan buku tentang pendidikan.
Setelah itu, mereka terus bekerja sama dan menulis beberapa buku bersama. Karya terkenal mereka, The Learning Revolution, pertama kali diterbitkan pada tahun 1991 dan menjadi buku terlaris di Selandia Baru. Buku ini membahas tentang perubahan dalam cara kita belajar dan mengajarkan, serta bagaimana teknologi dapat membantu mempercepat proses pembelajaran. Gordon Dryden dan Janet Foss juga terus menulis buku dan artikel tentang pendidikan dan pembelajaran di berbagai media. Mereka telah menjadi pembicara dan konsultan pendidikan yang terkenal di seluruh dunia. Gordon Dryden meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2015. Namun, warisan karya tulisnya masih terus memengaruhi dunia pendidikan dan pembelajaran hingga saat ini. Janet Foss masih aktif dalam mengadvokasi untuk perubahan pendidikan yang lebih baik dan lebih efektif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang paradigma Paulo Freire tentang pendidikan. Paulo Freire adalah seorang filsuf dan pendidik asal Brasil yang sangat terkenal dengan kontribusinya dalam bidang pendidikan. Salah satu konsep penting yang dikembangkannya adalah paradigma pendidikan kritis. Nah, di sini Paulo Freire mengusulkan paradigma pendidikan kritis yang mana siswa dituntut untuk memiliki pemikiran yang kritis. Artinya tidak hanya guru saja yang terlibat dalam pembelajaran tersebut, akan tetapi untuk bagaimana menarik perhatian seorang siswa agar seorang siswa tersebut bisa ikut andil dalam proses kegiatan belajar mengajar tersebut, seperti itu. Dan lanjut, selain itu paradigma pendidikan kritis juga menekankan pentingnya keterlibatan siswa. Nah, di sini juga di materi juga tertera proses pendidikan siswa, yaitu keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa bagaimana untuk siswa terus terlibat hingga guru tidak hanya menjadi pendidik saja, namun menjadi fasilitator bagi seorang siswa, yang mana guru itu menjadi fasilitator ketika ada masalah. Jadi seorang siswa bisa belajar dari guru sebagai fasilitator tersebut untuk bagaimana siswa itu terbiasa untuk menghadapi masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah, seperti itu. Lanjut, melalui paradigma pendidikan kritis, Freire berharap bahwa siswa dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat yang dimiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mengevaluasi realitas mereka. Dengan cara ini, pendidikan kritis dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Artinya di sini dengan adanya pendidikan kritis tersebut, ketika kita sudah mendapatkan pendidikan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang ada, artinya kita bisa terjun langsung ke masyarakat, ikut andil dalam kegiatan masyarakat. Bagaimana nantinya kita menyelesaikan masalah ketika ada masalah di masyarakat sekitar kita, seperti itu. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh materi sebelumnya. Paulo Freire mempunyai beberapa segi pemikiran tentang pendidikan. Yang pertama yaitu dari segi titik tolaknya, di mana bahwa pendidikan kaum tertindas harus diciptakan bersama dengan dan bukan untuk kaum tertindas dalam perjuangan memulihkan kembali kemanusiaan yang telah dirampas. Terus yang kedua itu dari segi sistemnya, bahwa pendidikan sistem lama masih sistem bank yang harus diubah dengan sistem yang lebih seimbang, yaitu sistem egaliter dan sistem adil, di mana sistem egaliter dan sistem adil adalah sistem yang memberikan peluang dan kebebasan kepada kita para peserta didik untuk ikut serta menentukan arah dan program pendidikan yang lebih baik lagi. Terus dari segi metode, bahwa pendidikan menggunakan metode dialog. Menurut Paulo Freire, bahwa dialog sebagai unsur pendidikan kaum tertindas hanyalah sebuah kata, di mana kata tersebut mempunyai dua dimensi, yaitu refleksi dan aksi. Tanpa adanya refleksi hanya akan terjadi aktivisme, dan tanpa adanya aksi hanya akan terjadi verbalisme. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Next. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya.
Nah, keempat dari program ditawarkan bertumpu pada program kenal aksara. Metode ini dikenalkan oleh Fire dalam bukunya yang berjudul Culture Action for Freedom and Education dan for Vertical Consciousness. Nah, metode tersebut terdiri dari 2 tahap, yaitu kampanye kenal aksara dan kampanye sesudah kenal aksara. Nah, dari visi dan misi maupun tujuannya, pemikiran pendidikan Paulo Freire ingin menjadikan pendidikan sebagai alat atau sarana yang untuk membebaskan masyarakat dari kepentingan kelompok elit yang menginginkan masyarakat menjadi objek kepentingan sehingga terjadi kesenjangan antara kaum elit dan masyarakat pada umumnya. Next. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang paradigma Gordon Rider dan Janet Foss tentang pendidikan, di mana beliau ini adalah seorang penulis buku yang berjudul The Learning Revolution, tentang paradigma yang mengusulkan metode pembelajaran yang efektif, efisien, serta menyesuaikan dengan masyarakat modern yang selalu berubah. Nah, kemudian lebih berfokus pada pembelajaran seumur hidup, bisa disebut lifelong learning, yang mengintegrasikan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Menurut beliau berdua, dibutuhkan siswa harus dilatih untuk belajar sepanjang hidup, kemudian memperbarui pembelajaran, kemudian juga dengan kreativitas mereka agar relevan terhadap masa depan yang akan datang. Kemudian dengan adanya teknologi ini justru mempercepat proses pembelajaran, juga memberikan pengalaman yang menarik dalam pembelajaran yang baru. Sekian dari saya, lanjut pemateri selanjutnya. Next. Pentingnya kreativitas dalam proses pembelajaran. Paradigma pendidikan mereka menekankan bahwa setiap siswa memiliki potensi kreatif yang dapat diaktifkan melalui pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan interaktif. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan meraih prestasi yang lebih baik. Selain itu, Reading dan Foss juga menekankan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan sosial siswa. Jadi, paradigma pendidikan mereka menekankan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga harus memberikan nilai-nilai sosial dan moral yang diperlukan dalam kehidupan dalam bermasyarakat. Siswa diharapkan dapat menjadi individu yang lebih mandiri, berpikir kritis, dan mampu bekerjasama dalam tim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Gordon Rider dan Janet Foss menulis ada 16 kecenderungan utama dalam membentuk dunia di masa depan, sehingga dibutuhkan metode belajar baru jika masyarakat luas ingin memetik manfaat di era global saat ini. Yang pertama, zaman komunikasi instan. Yang kedua, dunia tanpa batas-batas ekonomi. Yang ketiga, 4 lompatan menuju ekonomi dunia tunggal. Yang keempat, perdagangan dan pembelajaran melalui internet. Yang kelima, masyarakat layanan baru. Keenam, penyatuan yang besar dan yang kecil. 7, era baru kesenangan. 8, perubahan bentuk kerja. 9, perempuan sebagai pemimpin. 10, penemuan baru tentang otak yang mengagumkan. 11, nasionalisme budaya. 12, kelas bawah yang semakin besar. 13, semakin besarnya jumlah manula. 14, ledakan praktik mandiri. 15, perusahaan kooperatif. Dan 16, kemenangan individu. Pemikiran pendidikan Paulo Freire ingin menjadikan pendidikan sebagai alat atau sarana untuk membebaskan masyarakat dari kepentingan kelompok elit yang menginginkan masyarakat menjadi objek kepentingannya, sehingga terjadi kesenjangan antara kaum elit dan masyarakat pada umumnya. Paradigma pendidikan yang diusulkan oleh Rider dan Foss merupakan sebuah alternatif pendekatan pendidikan yang menarik. Paradigma ini mengusulkan sebuah metode pembelajaran yang lebih berfokus pada pembelajaran seumur hidup, penggunaan teknologi modern, kreativitas, dan pengembangan kemampuan interpersonal dan sosial siswa.
Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.